Gue melihat Sebelumnya di Paman Sam. saringannya tuh kok jadi susah, Bri. Orang Indonesia ke Amerika ketimbang orang Vietnam ke Amerika. Orang-orang berabaya, orang-orang pakai cadar, celana ngatung. Bayangin, pada seolah kita membuli orang celana ngatung misalnya di Indonesia. Di sini banyak. Lu baca tuh biografinya, diceritain dia dari Tapanuli naik pedati kerbau ke Bukit Tinggi untuk sekolah. The word happiness itu, bahagia dalam kita tuh nggak meresap dalam diri kita gitu. Iya kan? Pada para pendengar di seluruh dunia, inilah Paman Sam, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Ini juga gue tertarik dengan IG story lo kemarin itu. Yang mana itu? Saya udah lama nggak IG story. Ini hikmat dan kebijaksanaan. Oh iya. Ini bukan ilmu pengetahuan. Kira-kira apa ya kan? Ini kan founding fathers kita kan ilmuwan semua. Iya betul. Iya, pemikir semua, cendekiawan semua. Nah, tapi dia menemukan kata itu gitu loh. Dia pilih kata itu. Iya benar. Jadi kan hikmat kebijaksanaan itu, jadi bayangkan ya, itu keren kata gua tuh. Jadi hikmat, kalau kita ini pada akhirnya mau mengakarkan diri pada Pancasila, menjadikan Pancasila itu bagian dari kehidupan kita, maka kita akan katakan sosok yang seperti apakah orang yang Pancasilais itu, kan gitu. Kita runjuklah dia kepada 5 pasal. Nah, gitu loh bro. Ya, benar, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda tidak bertuhan, maka sesungguhnya Anda bukan orang yang Pancasilais. Selesai, kan ya? Kemudian yang kedua apa? Pasal Pancasila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau Anda tidak manusiawi, gitu kan, dan tidak adil dan nggak beradab, itu nggak Pancasilais, kan? Jadi maksud gua, ya tadi gitu kita menghakimi orang, judging kan itu ya, maksud gua. Adil dari dalam pikiran kan ya. Harus adil sejak pikiran. Kita ini berbeda, ya kan? Orang Jawa dengan gayanya, orang Minang dengan stylenya, orang Bugis yang dengan stylenya, orang Madura, itu dia punya bagian dari Indonesia ini, ya kan? Dan Anda harus adil dalam pikiran. Kita ini multikultur, kita ini beragam-ragam, itulah Indonesia, ya kan? Puak-puak kalau bahasa Paman Sam dari konten sebelumnya. Apa? 3. Persatuan Indonesia. Kalau ada yang merasa misalnya orang Padang lebih Indonesia dari orang Jawa, orang Jawa merasa lebih Indonesia dari orang Papua merasa lebih Indonesia dari orang Maluku, bukan Pancasilais. Nah, karena itulah falsafah bernegara kita. Kita harus bersatu, kan? Kita harus bersatu. Kalau kita terpecah belah, kita nggak Pancasilais. Makanya kita kalau harus kita bersatu. pakai philosophical groundslah ini, ada masuk akalnya Pak Jokowi bilang, demokrasi adversary itu nggak Indonesia, katanya. Ada oposisi, ada benarnya Pak. Karena dasar negara kita persatuan Indonesia. Jangan, ya itu yang Pak Paman Sam udah bilang sebelumnya kan, setelah Paman Sam melihat-lihat gitu. Jangan-jangan bagi klasifikasi. Baju ini nggak cocok sama kita gitu kan? Iya, jangan-jangan nggak cocok. Karena apa? Kita buat Asia. Asia itu harmoni. Basisnya komunal, kolektivisme, bukan individu. Tidak ada liberty, freedom of happiness, pursuit of happiness tadi di kita. Yang di kita mangan orang mangan asal kumpul. Itu kebahagiaan kita. Gitu loh, Ri. Ya. Bukan kelas struggle gitu ya. Kalau bukan kelas struggle. Jadi kalau persatuan Indonesia, gue sampai berpikir liar. Jangan-jangan Pilpres kita ini salah, bro. Oke. 1, 2. Jangan-jangan, Ri, Pilpres itu kayak milik ketua kelas, Ri. Gua ini ketua kelas tuh sering banget, Ri. Gua kelas 3 ketua kelas, 4 ketua kelas, 5 ketua kelas, 6 ketua kelas, SMP kelas 1 ketua kelas. Beneran ketua kelas mulu. Ketua SMA. OSIS. 2 SMA, gua, nah ganti-ganti ketua kelas SMA gua tuh. Jadi Imami ketua juga di dulu. tempat ketua Imami, ketua senat gitu. Nah, mulai di ketua senat mulai gaya-gaya barat. Waktu ketua kelas nih, pengalaman gua nggak tahu pengalaman lu. Yang paling banyak jadi ketua.
nomor 2 jadi wakil, nomor 3 jadi bendahara. Itu kecil tuh itu. Ya, jadi gue nggak ada oposisi di gue, nggak ada tiba-tiba nanti winner takes all gitu loh. Yang kalah pemilihan ketua kelas, bahkan pemilihan ketua OSIS yang di bawah gue jadiin wakil dan bendahara, sekretaris. Jangan-jangan pilpres kita ini bertarung-bertarung, yang nomor 2 jadi wakil. Karena persatuan Indonesia. Ya maksud gue gitu loh. Bukannya dulu Gus Dur sama Bu Mega gitu ya kayaknya ya? Enggak, itu kan di DPR. Itu jangan-jangan yang benar. Iya. Jadi jangan-jangan itu benar, tapi jangan di DPR. Diadu ini. Ya nggak apa-apa. Masyarakat. Bos. Berarti bos, kalau pakai cara itu, presidennya Jokowi, wakil Prabowo. Lah udah akrab sekarang, Pak. Persatuan Indonesia. Jadi itu menggambarkan dia Pancasilais. Ya boleh. Iya dong, Bro. Boleh, Bro. Boleh. Kalau pakai Persatuan Indonesia tuh nggak ada oposisi gaya barat tuh, Mbak. Iya. Gua akhirnya memperhatikan, ini menarik nih Pak Mansab. Dari jauh akhirnya Pak Mansab bisa melihat. Asia, ulang lagi ya, Asia. Dia harmoni. Basisnya kolektivisme. Kita lihat Asia. Asianya kita ya. Cina satu partai. Sistem satu partai komunis. Sistem satu partai. Korea Selatan demokrasi, tapi nggak banyak partai. Tapi semenjak dia demokratisasi, partai yang menangnya itu aja, Bro. Ganti-ganti terus. Cina, kita lihat Jepang, Pak. Mulai demokrasi, LDP sepanjang masa. Sekali-sekali ada oposisi main. Tapi almost ada pemilunya demokratis. Singapura bahkan PAP terus. Tapi PAP itu main di angka 60, Pak. 60, 70. Tapi ada 30, 40, Pak. Karena dia stabil terus selama puluhan tahun, jelas permainan. Oke. Kawannya lagi Vietnam, Pak. Vietnam nih kayak Cina, komunis. Selesai perang Vietnam, yang menang akhirnya komunis. Sap, tapi satu partai. Harmoni. Malaysia, ya. Coba lu perhatikan. Ternyata harmoni itu ada yang pakai cara pemilu, ya. Kita bilang almost oke lah. Oh, boleh berdebat pada teoritisme politik, dimobilisasi atau tidak gitu. Tapi almost Jepang misalnya. Pemilihnya juga sadar kalau gue ganti-ganti lagi ini udahlah harmoni gitu. Ngerti mas gue? Lanjutkan lagi aja. Iya kan? Ngerti gak mas gue, Bro? Jadi gue pikir balik lagi yang tadi persatuan Indonesia. Nah, ini berpikir liar ini. Ya kan menarik ini. Masalahnya kan kita kan mencoba the winner takes all juga kan. Yang ternyata nggak ada akarnya di kita. Wong pemilihan ketua kelas saja yang kalah jadi wakil, Pak. Iya. Emang yang kalah lu, gue nggak. Iya kan? Nah oke, balik. Kecuali dia menolak biasanya kan. Kecuali dia nggak mau. Iya. Tapi pada umumnya kata guru jadilah. Kalau ketua OSIS ini kata pembina kakak wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sekretaris nggak apa-apa lah. Gitu-gitu, Pak. Ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan? Ya. Lu bayangin nih, kebijaksanaan kerakyatan yang dipimpin. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bayangkan, setelah nomor 3 kita diminta bersatu, dibilang kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gua jadi berpikir bahwa ternyata kita itu rakyat hidup sebagai satu bagian dari kehidupan. Asal katanya bahasa Arab. Ya. Rakyat sebagai definisi people. People. Ya. People adalah rakyat. Kerakyatan. Jadi dasar kita rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Founding fathers kita nggak bilang dipimpin oleh pengetahuan, ilmu pengetahuan. Tidak oleh pengetahuan dan teknologi loh, Bro. Tapi hikmat dan kebijaksanaan. Jadi wisdom, Pak. Jadi rakyat ini dipimpin oleh wisdom, hikmah, kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau mau mengelola rakyat kita berdasarkan filsafat yang Pancasilais, dia mesti pakai hikmah. Nggak mana knowledge, nggak dianalisa. Kalau kata Pak Jokowi apa? Kata kawan kita, diroso. Diroso. Jadi cocok rakyat kita, ya.
Pakai Ini rosok. harmoni. Jadi karena kalau orang masih pakai knowledge, nggak dapat dia orang Indonesia ini. Dia harus pakai hikmah, memimpin rakyatnya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Dirosok. Apa yang dirosok oleh? Ini filosofer king kali ini ya. Filosofer king ini, Pak. Ini bentuk ideal menurut Aristoteles, Plato, dan Socrates, Pak. Aristotelian ini, Pak. Ini Aristotelian pendiri bangsa kita ini. Karena European education, ya kan? Iya. Jadi itu orang-orang yang bijaksana. Nggak ada, Pak. Maksud gua dia berpikir, itu berapa suara situ? Oke, berapa? Berapa pemilih di situ? 100.000. Oke. 100.000 kali 200.000. Oh, udah 20 miliar. Nggak ada, Pak. Bukan itu pemimpin kita mendirikan negara kita. Nggak. Kan gitu. Siram. Gitu, Pak. Ya kan? Nggak ada. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat lagi. Lu bayangin. Rakyat Indonesia. People. Nah, maksud gua, itu filosofi negara kita, Pancasila, itu tadi gitu. Jadi maksud gua, ya kalau mengatakan Pancasilais, tadi mesti ke sana. Nah, kalau kita berputar filosofinya di 5 ini, memang nggak dapat, Pak, election gaya barat ini. Iya kan? Nggak dapat. Jadi nggak dapat. Dan benar itu yang dipikirkan Bung Karno tadi gitu. MPR sebagai wujudan negara kekeluargaan arah Prof. Supomo kan. Di situ ada utusan golongan, utusan daerah. Ini kan kalau dalam modern teori kan affirmative action, Pak. Dari mungkin ada suku-suku terbelakang di Indonesia yang mungkin kalau ikut pemilu nggak akan pernah bisa masuk ke sistem perwakilan kita. Dia kalah jumlah suara. Ada perwakilan di situ. Yang membuat orang-orang pada masanya ya, zaman MPR, lu bayangin orang-orang kayak waktu itu ya, Mas Eep gitu, Fadlizon. Jadi anggota DPR, Pak, anggota MPR, Pak. Utusan golongan. Dianggap intelektual mahasiswa. Iya kan? Berarti kan orang misalnya mantan ketua BEM UI, BEM Cendrawasih, ya kan? Kita pilih yang dari Malikut Saleh, ya kan? Dia langsung masuk dalam sistem kepemimpinan nasional kita dalam MPR. Jadi tiba-tiba masuk satu gelombang. Wah, ini gila-gilaan, Pak. Gelombang demokratisasi Indonesia, tiba-tiba pemilihan langsung. Udah kacau, Pak. Iya kan? Lama-lama terbukti sebuah hipotesa. Lama-lama politik kita, para pelakunya jauh dari kelas intelektual. Sekarang kelas pedagang, para pengusaha, pebisnis, yang mahir otaknya menghitung kalkulator. Berapa jumlah suara, berapa kos yang dikeluarkan. Nah, jadi intelektualisme itu jauh akhirnya dari debat-debat parlemen kita sekarang. Nah, sangat jauh. Tadi gue juga membahas itu sama Mbak Ridwan Saidi juga bahas itu. Ya, kan beliau ini nama temennya udah nggak ada di koran lagi, Bos. Iya. Nama temennya di buku sejarah. Iya, namanya di buku sejarah. Iya, Sayuti Melik gitu, dia cerita Sayuti Melik, dia cerita soal Nasir. Iya, saya bilang ke ini katanya kan ke Pak Rum gitu. Pak Rum siapa ini? Ini Rum Royan, B. Muhammad Rum. Rum Royan. Gue ingetnya Rum Royan, Bos. Yeah. Menteri Luar Negeri katanya. Karena kan Mbak B ini dulu ketua umum PBHMI, Pak. Iya. Ketua umum Himpunan Mahasiswa Indonesia, masa Islam. Iya. Dan menjadi ini kan, sekretarisnya Cak Nur dulu kan. Iya. Jadi gitu, jadi mas gue itu jujur aja ya, gue kadang-kadang ada gitu-gitunya gue tuh melihat politik gitu. Gue jadi alhamdulillah ya pas gue terjun politik, alhamdulillah gue merasa gue nggak tergoda amat gitu. Walaupun gue pernah bertungkus lumus ya. Tapi mungkin karena dasar kita tuh senang dengan politik sebagai ekspresi intelektual, gue nggak maksa banget gitu untuk udahlah gue maju DPR misalnya ada kos segini, gue ada budget threshold yang gue mau lewatin. Ngapain gue lebih, gini loh, bayangkan Ri ya, kenapa gue harus lebih duit 5 miliar untuk jadi anggota DPR RI? Ngapain? Gitu loh. Iya kan? Ya udah, threshold. Wah gila, gue ketemu orang-orang, habis berapa? 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Itu, jadi kalau ketemu Ri, itu Ri, orang-orang ke DPR itu, mas gue,
Ya udah, what do you expect kalau dia duduk di DPR, dia mau ngomong apa di parlemen? Iya. Iya, maksud gue ya itu otokritik. Harusnya Indonesia itu kalau dengan sistem kompetisi kayak gini belajar pada sepak bola Eropa, Bos. Nah, gimana itu? Gue nggak tahu. Ada istilah financial fair play. Jadi klub bola yang berbelanja dalam beberapa musim tertentu, belanjanya itu melebihi pemasukannya beberapa musim tertentu gitu, itu dihukum nggak boleh main di Eropa lagi. Jadi di Eropa ada aturan itu karena klub-klub bola kaya ini main-main beli pemain semua kan. Jadi klub-klub kecil nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan berutang. Nah kan ini kan anggota DPR kita hari ini ya kalau sorry to say bukan duit dia juga, Bos. Ada yang sumbangan dan lebih gila lagi gue ketemu ada yang masih ngutang ke bank sampai hari ini loh. Pasti lo pernah temuin juga gitu kan. Nah oke, kita daripada membahas anggota DPR kita yang lucu. Kan kita bahas Amerika. Ya, balik lagi nih. Awalul Khairi. Wah, ini menarik. Namanya ini luar biasa, bro. Luar biasa ini namanya. Kita mesti tanya sejarah namanya sama ayahnya. Ini anak jadi pertama. Awal dan akhir. Awalul Khairi. Anak tunggal kayaknya. Mungkin khair baik ya. Baik ya, baik. Kan awal yang baik. Sebuah awalan ini. Wah, kirimin buku. Sebuah awalan. Gue entah kenapa ya. Dulu waktu SMA. Nih gue ceritain. Kenapa gue seneng dengan kata ini. Ini menarik nih. Awalul Khairi. Waktu gue SMA. Gue tinggal di asrama, Iya. Mantan asrama sekolah guru zaman Belanda. Jadi Angker, jadi sekolahnya itu bangunan tinggi yang pernah jadi sekolah guru kita SPG. Ada kayak ditulis oleh orang SPG zaman dulu itu, bro, di tempat gue itu. Awal yang baik setengah kemenangan gitu. Jadi gue tuh agak terdoktrin sama itu, bro. Jadi buat gue ini mantap. Jadi itu tuh Jadi gue tuh asal lewat awal yang baik. Jadi tuh gue selalu gitu. Lu harus mantep nih. Karena udah baik awal, udah menang setengah. Nah ini bapaknya ngasih nama ini menarik. Awal khair. Ya gue jadi mengerti sekarang, Bos. Kenapa lu awal-awalnya baik terus. Iya kan. Oke, lanjut. Apa katanya? Paman Sab, kalau DPR-nya Amerika atau Trump bikin keputusan aneh-aneh, mahasiswa di sana demo juga nggak ya? Wah, ini menarik. menarik. Awal yang baik. Jadi awal yang baik. Gua di Amerika tuh kalau demo ini tuh gimana? Itu kan bagian dari freedom of expression ya. Freedom of speech. Tapi mahasiswanya tuh nggak lagi kayak kita dia nggak mahasiswa di sana tuh ya udah yang melakukan protesting kepada presiden itu ya orang-orang yang memang concern pada politik. Jadi mahasiswa yang jadi aktivis politik gitu loh. Jadi nggak kayak kita yang tiba-tiba dia menjadi student movement. Yang netral ya dalam tanda kutip. Ya enggak, dia udah kalau di sini maksud gua. Iya, akhirnya ya itu tadi kan bahkan di amandemen pertama itu satu kesatuan tadi kan. Speech, assembly, dan petisi kepada government. Jadi dia melakukan protes itu bisa melakukan petisi kepada government. Dia bisa kayak kemarin misalnya Donald Trump membuka eksekutif. Ini menarik. Dia membuat executive order, bro, untuk mencabut visa. Wah, gila nih, bro. Yeah. Mencabut visa F1 mahasiswa asing yang 100% kuliah online. Nah, ini menarik, Pak. Wah, heboh kan, Pak? Gila cabut. Liberal hantam, Pak. Liberal hantam. Rasis. Gue yang terang gitu nih kan. Rasis, xenofobik, misoginis. Gitu kok diajar personalnya terus kan. Untuk membuat orang independen benci gitu. Nah, pivot lah gitu kan. Tapi ternyata lain sisi daripada Trump nggak itu. Dia tuh ekonomi aja. Pragmatis aja. Karena ternyata ada 13 juta orang yang dengan visa internasional itu. F1 itu. F1 dan M1 apa gitu kalau nggak salah gue ya. Dan
ternyata Ri, gara-gara COVID-19 Ri, uncertainty itu udah bisa dipastikan selama setahun. Banyak mahasiswa yang berkategori itu pulang kampung. 100% online, ngapain lu harus di Amerika? Bahkan nih bini gua ngomong nih, kalaulah ayah dan anak-anak nggak di sini, masih di Indonesia, sekarang terjadi ini, ibu akan pulang ke Indonesia. Mendingan kuliah dari rumah. Artinya kan? Lu bayangin, Ri, 13 juta, Ri. 10 juta aja pulang, Ri. Sewa apartemennya, makannya, kan belanja di Walmartnya, nggak ada duit lagi di Amerika, Ri. Makanya Trump bilang, kalau lu masih 100%, gue cabut visa lu. Dia paksa. Karena Trump ingin fall ini, kira-kira 2-3 minggu lagi, school open dengan protokol COVID. Wah gila ini, Ri. Ternyata tujuannya untuk ngegas. Tapi tahu nggak yang terjadi? MIT, Harvard, Stanford, universitas sue kepada pengadilan dan mahasiswa-mahasiswanya melakukan petisi. Dan yang terjadi goyang, dicabut lagi executive order-nya sama Trump. Tapi dia menyebutnya di status quo kan. Kembali ke dasar. Maksud gue tuh, ya dia nggak perlu demo-demo. Kalau bahasa Pak Jokowi ditunda gitu ya. Ditunda. Karena ya itu ternyata tuh, cuman setidaknya kan gini, itu deterrent effect-nya terjadi, Ri. Mulai banyak, Ri, dari yang gue bisa pantau di sini tuh, akhirnya pada pulang balik ke sini, yang visanya masih on. Karena visanya masih on, dia balik, gitu loh, Ri. Ya kan? Untuk supaya, dan kampus-kampus akhirnya mensiasati plan di fall ini, minimal ada hybridnya. Ya kan? 5 hari, nanti 2 hari on kampus diatur. Jadi misalnya kampus itu berisi 30% dari full, diatur jurusannya apa-apa gitu, nanti sisanya online. Nah jadi terpenuhilah bahwa dia masih di Amerika. Karena itu perlu untuk memutar roda ekonomi. Gitu-gitu lah. Iya kan? Itu $1 billion nih duitnya orang-orang ini. Iya. Kan maksud gue ya itu kan beda. kayak ngusir wisatawan aja kan sebenarnya itu. Gitu. Kalau gue kan akhirnya kalau gue beda. Bini gue tuh J1. Beasiswanya Fulbright. Nggak full, nggak break dari pemerintah APBN Amerika. Dia J1, makanya yang J1 tuh agak diam-diam karena F1 tuh agak tersinggung kan, karena J1 tuh nggak kena aturan itu kemarin kan. Cuman supaya nggak social pressure group diam. Gue J1. gitu bro. Jadi gitu ya, karena udah matang. Sementara, tapi gini loh, menurut gue nih mantan aktivis mahasiswa, ketua senat gue di UI, di FISIP UI. Dan itu jadi part tradisi. Susah. Kita tuh jadi tradisi bahwa student movement tuh bagian dari sejarah politik kita. Benar. Nggak bisa dilepaskan. Bayangkan, pendiri negara Amerika itu siapa? Tentara. Mantan maksud gua ya, Panglima. Bukan panglima juga, Ri. Ini apa? Landlord yang punya tanah. Tapi dia udah generasi ketiga keempat yang udah sekolah. Makanya intelektual juga tuh. Jefferson ya kan dia dia tuh belajar ada yang saintis, pemikir. Jadi tuh anak-anak yang punya, maksud gue kayak George Washington itu dia udah generasi ketiga, Ri. Di di tempatnya itu dia dikirim jadi warrior, jadi gentleman ya kan, dan udah orang kaya. Sehingga bisa berpikir ideal gitu loh, untuk tidak membangun sebuah negara impian. Elit kecil juga ya, elit kecil juga. Elit kecil. Nah, maksud gua, sementara studentmu di Indonesia yang mendirikan republik ini ternyata siapa? Student, Pak. Gitu loh, Pak. Student. Bung Hatta, ya kan? Iya, dari zaman dia di Belanda. Perhimpunan Indonesia, dia student di Belanda. Bung Karno, dia student di teknik school di Bandung. Hasil dari mana? Yang cerita gue tadi. Dari politik etis. Karena udah begitu menjajah lama, mengeksploitasi, terjadi perdebatan juga di Belandanya yang mereka demokrasi parlementer. Waktu itu yang menang di parlemen Belanda sosialis, orang-orang sosialis yang untuk mendapatkan dukungan politik di domestik, dia menjual isu menjadi orang-orang, udahlah berhentilah kita nih menjadi imperial, berhentilah kita menjajah gitu loh bro.
Tapi ada juga yang ras-ras kulit putih yang udah kita di ras yang unggul, kita jaya gitu loh. Nah, karena dia menang debat parlemennya, sudahlah. Kita harus udah cukup lah kita ini sebagai bangsa beradab berhenti ya. Setidak-tidaknya titik tengahnya waktu itu bukan berhenti menjajah. Di negeri jauh kita buatlah edukasi, irigasi, emigrasi kan itu. Nah, gue ingat sekali angkanya itu, Bos. Sehingga Bung Karno itu lahir 1901, Bung Hatta 02. Akhirnya, Bos, putra sang pajar, Pak, 1900. Jadi, karena politik etis itu kan 1890 akhir keluar di launching. Sehingga baru-baru lahirnya yang lahir 1901, 02, 03, 04, 05, 10 itu lah, Bro. Yang di tahun 45 lu kira-kira aja lahir 01, 45 umurnya 44. Dia student, Pak. Nah, mulai kita kan Budi Utomo, ya kan. Yes. Kemudian Sumpah Pemuda, student. Dan dalam historiografi kita 45, bahkan Bung Karno yang tadinya student itu berkuasa lama jadi aki-aki. Ini dijatuhin oleh student yang kerjasama sama militer angkatan darat. Kan kira gitu, Pak. Ya, jadi maksud gua macam itu ya. 98 akhirnya student lagi ya. Artinya student itu jadi kayak khas kita. Maka dari itu gua tidak setuju kalau student kita diapolitiskan. Tapi karena udah tantangan zamannya, kesadaran politiknya itulah yang Paman Sap gue bilang tadi. Gue punya ide revolusi yang gue bilang tadi. Karena udah kesepakatan kita sekarang partai ya, kalau studentnya student partai. Sehingga nggak ada lagi demo-demo, Pak. Ada salurannya semua yang kayak di Amerika tadi. Ngapain demo, Pak? Udah ada anak mahasiswa Demokrat di UI ya kan. Ada mahasiswa Gerindra di ITB ya kan. Ya, mahasiswa PKS. Udah langsung dia punya connect sama wakilnya di parlemen. Dia udah tahu dia main ya kan. Nanti dia langsung nggak perlu aja demo ngapain. Tujuan kan merubah kebijakan kan. Bukan membuat keramaian. Bukan membuat keramaian. Wah, lu emang cerdas lu nih. Lu kadang-kadang kalau lagi cerdas ini ngeri gua. Kecerdasan lu melampaui usia. Tadi nggak cerdas lu, sekarang lu jadi cerdas. Iya. Agak karena ada juga adik gue yang agak tersinggung. Gue bilang goblok. Terus gue bilang cerdas. Gue nih apa ya? Apa tuh? Gue nih orang yang speaking my mind kan. Gue orang yang mengatakan apa yang gue pikirkan gitu. Jadi maksud gue ya ada juga ya adik-adik gue yang agak tersinggung pas gue bilang lu goblok lu. Padahal itu goblok kayak ya gue aja sering digoblokin sama misalnya om gue gitu kan. Sama datu gue itu kalau gue ingat gue gitu ikon saya tidak jaleh yang pakak macam. Tapi nggak tersinggung juga gue gitu. Oh iya pakai amat sih. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi goblok, dong tolol gue nih ya, gue suka kayak gitu. Cuman ternyata nggak bisa semua orang begitu. Enggak. Ini lucu aja. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.